yang kita harus jaga-jaga gitu loh. Betul, jangan sampai gitu nggak akhirat kosong. Lah kemana? Habis saja nol ya Ustaz. Ya, ini nol. merugi ya Ustaz Rugi. ya. Minus dong. Minus tuh. Zong. Ya. Pakai Z, zong. Pakai Z zong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Apa kabar Zayaners? Insya Allah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita ketemu kembali ya di Zayan Talk, Learn, Talk, and CR. Tentunya kita akan bahas segala macam permasalahan atau ilmu-ilmu yang memang insya Allah dapat bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Bro Riki, Siap. apa kabar Bro Riki? Alhamdulillah. Wey. Insyaallah. Kayaknya apa kalau kelihatan dari mukanya nih apa namanya tabungan amalnya di bulan Ramadan nih udah kan dikali lipatkan terus kan. Kita sholat, kita Anak mikir sedekah. sampai ke situ nih tabungan aneh pelan-pelan hilang makanya nih. Anak lagi bingung makanya. Taruh nih ATM. Fulus. Ya gini hilang tuh. Duh, Jangan. kok bisa? Nah, makanya jadi kepikiran soal amal gitu ntar ya. Ini baru fulus. Antum bercanda lah, enggak bercanda lah inilah ATM. Nah, itu makanya. Tapi Sekarang- bukan biasanya ATM-nya tipis juga, Bro. Memang makanya ketahuan lo hilang. Tapi yang Iya. uang aja nih ya, yang fulus yang insya Allah kita bisa cari lagi aja tuh Iya. pusing ya. Iya. Apalagi kalau amalan Makanya. udah ngumpulin di bulan Ramadan, begitu kita nanti di akhirat, waktu itu amalan yang udah segunung Uhud tuh mana ya? Loh, kok nggak ada? Bingung tuh. Oh, Ta- Tapi apakah bisa terhapus amalan kayak gitu? Yang setahu antum gimana sih? Nah, nggak tahu deh. Mesti coba tanya sama Ustadz kali. Kita tanya Ustadz ya, maksudnya apakah memang amalan-amalan yang sudah kita kumpulkan, Iya. apakah itu bisa dihapus atau bisa terhapus atau tidak? Takutnya kayak jemur pakaian di tanah kosong ya kan gampang hilang. Gampang hilang, jangan sendal jepitnya aja hilang bro. Nah, makanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Agus Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Ustadz nih, kita lagi ngobrolin nih Ustadz nih. Kalau udah di bulan Ramadan ini kan semuanya dilipat gandakan insya Allah ya Ustadz ya, Amin. semua dalam kebaikan Ustadz. Tapi apakah itu semua bisa hilang gitu, bisa vanish gitu? Kalau bahasa Inggrisnya kan kerennya vanish, hilang, udah dikumpulin banyak-banyak, hilang gitu Ustadz. Tafadhol Ustadz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Allah berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura." Ketika amalnya diperlihatkan, ternyata amalnya bagaikan debu yang berterbangan. Nah, lo. Nah, amalnya nggak ada, bro. Dia merasa amalnya banyak, amalnya hilang, lu duit hilang aja. Iya. Pusing. Nyesek. Setel. Ya, 1-2 juta. Karena emang sedikit sih, Tad. Sedikit hilang. Ya, duit aja sedikit hilang, nyesek lah amal. Kalau duit mungkin di dunia bisa dicari, kalau di akhirat ternyata amal kita hilang. Nah, ini yang harus kita sadari. Makanya kita harus takut akan hilangnya amal. Makanya Zainus semuanya kita harus tahu loh bahwa amal itu bisa hilang. Ya, kita udah ngerjain capek-capek ternyata bisa ludes. Nah, makanya orang-orang dulu setelah ibadah itu mereka takut. Kalau kita kan habis ibadah kepedean. Wih. Wih, Seger habis aja. tahajud, nulis di status tahajud. Tahajud 21. Tahajud hari ke-29. Masya Allah. Malam ini bisa 3 juz. Masya Allah. Orang pamer-pamer ya. Kalau habis ibadah ya. Tapi orang dulu nggak begitu. Malah takut ya Ustadz. Ya, jadi di dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61 Allah berfirman, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun." Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Jadi mereka beribadah tapi ada rasa takut. Jadi mereka itu ibadah tapi ada rasa takut. Terus sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan dan mereka orang-orang yang segera memperolehnya. Jadi ayat ini
menjelaskan bahwa orang-orang dulu itu apabila setelah beribadah mereka ada rasa takut. Makanya Aisyah bertanya, ya, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat tadi itu, apakah mereka yang takut itu orang-orang yang minum khamar dan mencuri? Kan orang kalau habis dosa kan salah, takut ya. Takut. Habis bikin salah takut. Ya, habis WA sama yang kagak jelas takut. Takut ketahuan. Takut tawa. Dicek. Ya. Takut ngangkat telepon juga banyak. Jadi Aisyah nanya, apakah mereka orang yang minum khamar dan mencuri? Maksudnya kenapa mereka memberikan sesuatu dengan hati yang takut? Maka Nabi menjawab, bukan wahai putri As-Siddiq. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang puasa, sholat, bersedekah dalam keadaan takut tidak diterima. Mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Hadis riwayatkan oleh Tirmizi. Jadi bukan habis orang yang mencuri, berzinah lalu takut, bukan. Tapi mereka habis ibadah takut gitu loh. Orang kan biasanya kalau habis berbuat salah takut. Ini enggak, habis ibadah, habis sholat, habis puasa, habis sedekah, mereka takut. Kenapa? Mereka khawatir bahwa ibadahnya kurang maksimal. Padahal sholatnya lama, nangis, khusyuk, bacaannya bagus, tapi merasa kurang maksimal. Apalagi kita. Anak sih nangis juga kalau sholat, nggak ngerti. Iya. Orang-orang terdahulu kan lebih, waduh, Masya Allah. Ya. Jadi mereka takut amalnya tidak diterima, maka akhirnya mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena merasa takutnya diterima, jadi terus memompa semangat lagi, beramal lagi. Nah ini, jadi mereka itu takut amalnya tidak diterima. Nah, bicara penghapus amal, memang ada penghapus amal. Ini lebih ditakutkan lagi mereka. Jadi jangan sampai kita merasa amal ini akan terus stay. Ya, ternyata kita melakukan satu hal yang menghapuskan amal. Nah, ini Zainus semuanya harus tahu apa sih penghapus amal yang kita harus jaga-jaga gitu loh. Betul, jangan sampai gitu nggak akhirat kosong. Lah, kemana? Ya, yang pertama yaitu syirik tentunya. Hati-hati menyekutukan Allah. Ya, kafir, murtad, nifaq. Ini hal-hal yang menghapuskan amal seluruhnya. Hati-hati ya. Seluruhnya Ustaz? Iya, syirik. Ya, Allah berfirman di dalam Al-Quran apa? Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Az-Zumar 65. Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya hapuslah amalmu. Dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Semua tuh habis semuanya. Syiriknya syirik besar soalnya. Habis saja Habis. nol ya Ustaz. Ya, ini nol. merugi ya Ustaz Merugi. ya. Minus dong. Minus tuh. Jadi kalau bedanya syirik kecil, dia tidak hapus semua. Ya kayak ria gitu loh. Lo habis baca Quran, pamer-pamer, ya itu doang yang hilang. Yang kemarin-kemarin mas dapat diterima tuh yang enggak apa? Yang enggak ria ya. Tapi kalau syirik besar menghapuskan seluruhnya. Makanya hati-hati melakukan kesyirikan. Maka kita semua harus tahu, belajar tauhid, harus belajar tauhid. Ya, karena dengan belajar tauhid ini kita bisa tahu mana syirik besar, mana syirik kecil. Ya, itu pertama tuh penghapus amal tuh syirik, kafir, ya murtad apalagi. Ya. Kemudian selanjutnya riya. Bedanya kalau riya menghapuskannya yang dia riakan saja. Dia sedekah hari Senin ikhlas, Selasa pengen pamer-pamer, hilang tuh yang Selasa tuh. Ya, tuh kan kita sering dengar wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Ya. Jadi celakalah orang yang salat, yang lalai dalam salatnya, yang berbuat riya ya dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Jadi riya ini menghapuskan amal juga, tapi yang dia riya tidak seperti syirik besar. Kalau syirik besar hapusin semuanya. Syirik kecil tidak. Ya, makanya mau syirik besar, syirik kecil ya jauhin supaya amal kita stay terus, ya. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, ini menyebut pemberian tapi sambil menyakiti. Gimana tuh? Pemberian menyebut sambil menyakiti. Jadi ana nolong ente, ya nih gue kasih duit. Tapi diomongin mulu. Diomongin tuh sambil nyakitin. Kan ada orang gitu tuh.
ingat gak lu dulu gua tolong? Nah gitu loh. Ya giliran dulu aja lo. Wah, Gitu kan. kalau nggak gua tolong belangsak lu. Jadi apaan lu sekarang? Nah, Oh, gitu betul. ya? Itu kagak boleh tuh. Ya, ini kayak diibaratkan kalau di Al-Qur'an surat Al-Baqarah 264 tuh kayak orang kayak gini loh, kayak batu yang di atasnya ada tanah, kemudian turun hujan. Tanahnya pasti hilang yang ada di atas batu tersebut. Maka hati-hati ya kalau antum ngurusin orang tua, ngurusin adik, ngurusin kakak. Suatu saat ada masalah jangan diungkit-ungkit apa yang antum pernah kasih. Insyaallah. Ya, dulu ingat nggak? Iya. Itu kadang-kadang setan tuh menyuruh kita Iya, supaya hilang benar, amalnya tuh. Ya, hati-hati itu. 3 tuh. Ya, penghapus amal. Kemudian yang keempat, mendustakan takdir. Jadi maksudnya apa itu? Iya, nggak percaya sama takdir. Oh. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la yaqbalullah lahum, seorang tidak akan diterima amalnya, baik amalannya sunnah maupun wajibnya. Siapa tuh? Yaitu orang yang akun ini orang yang durhaka sama orang tua. Jadi hati-hati, durhaka sama orang tua ini menyebabkan Allah tidak terima amalmu loh. Masya Allah ya, naudzubillah. Kemudian wamannan, tadi manan tuh apa yang sedekah tapi ya diungkit-ungkit ya. Kemudian yang terakhir ya orang yang mendustakan takdir. Jadi dia nggak percaya sama takdir, nggak boleh. Kita harus percaya terhadap takdir, tapi kita juga harus beramal. Kita nggak tahu sampai mana nih, ya. Itu keempat, mendustakan takdir itu bisa menghapuskan amal. Ada lagi nih bro, tinggalin sholat. Tinggalin sholat. Sengaja kan maksudnya. Iya. Meninggalkan sholat secara sengaja. Nah, tapi sholatnya khusus nih, sholat asar. Why? Oh iya. Nah ini hadis khusus nih. Ya, karena ada ayatnya. Ya makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, intinya sebuah sholat ditinggalin jangan. Iya. Apalagi sholat asar. Asar. Ya, makanya alladzi tafutu salatul asr ka'annama wutira ahluh wa maluh. Jadi siapa yang luput sholat asarnya, ka'annama, maka seolah-olah wutira ahluh wa maluh, maka berkuranglah keluarganya dan hartanya. Jadi siapa yang ninggalin sholat asar, maka seolah-olah keluarganya hilang dan hartanya hilang. Makanya gue pernah baca suatu kitab menyebutkan jaga sholat asar sebagaimana kau jaga hartamu dan keluargamu. Asar tuh suka tanggung bro. Iya memang. Itu ya. Bener. Lagi naik motor. Naik motor. Waktunya kan Iya. Masih ada. Masih ada. Tahu mepet-mepet. maghrib. Nah, maghrib itu. Nah ini hati-hati ya. Bahkan man taraka salatul asri faqad habita amaluhu. Hadis riwayat Bukhari. Siapa yang meninggalkan salat asar maka gugur amalnya. Siapa yang meninggalkan salat asar hilang amalnya. Hilangnya seberapa? Ada ikhtilaf ulama. Apa semuanya, apa asarnya saja, apa sehariannya saja, wallahu alam. Yang penting jangan coba-coba. Iya. Pengen tahu hilangnya seberapa? jangan. Ya. Mendingan jangan dicoba-coba deh. Dan ya banyak lagi sih hal-hal yang memang harus kita hati-hati bahwa ini bisa menghapuskan amal ya. Seperti apa ya yang mengada-ngada dalam agama. Ini hati-hati ini. Iya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Siapa yang mengada-ada dalam urusan kami yang bukan bagian darinya maka ia tertolak. Buatkan Bukhari dan Muslim. Ya, jadi agama mah jangan ngarang-ngarang bro ya. Iya. Tinggal copy paste doang kok. Paste aja. Ya, jangan di-cut apalagi di-delete. Cukup ittiba saja, mengikuti. Ya begini. Ya karena konsekuensinya nggak diterima loh. Iya. Capek-capek. Itu capek itu. Ya, capek-capek jong. Zong. Ya. Pakai Z zong. Pakai Z zong ya. Itu. Kemudian selanjutnya kita juga harus tahu hal-hal yang membuat amal hapus, diantaranya gembira membunuh orang beriman. Nah, hati-hati loh, ribut-ribut sama orang beriman ya. Iya. Jadi intinya kita sama siapapun harus berbuat baik. Tapi ketika kita bersengketa dengan orang yang beriman, maka harus banyak-banyak sabar. Karena di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 93 disebutkan ya,
Dan siapa yang membunuh seorang mukmin, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam. Ya, hati-hati. Makanya harus banyak sabar ya. Ya, kalau ada ya sama mukmin harus saling menyayangi. Intinya hati-hati ribut ya tengah jalan. Lagi puasa kan? Ujian tuh tadi. Ujian. Lagi naik motor. Naik motor tadi. Iya. Yang naik mobil kesel sama yang naik motor. Iya, gitu ya. Iya. Yang naik motor kesel sama yang naik mobil. Nah, terus yang Giant semua juga harus tahu, ajak nih orang-orang nih, bro. Dia nggak sadar kalau ini menghapuskan amal. Apa tuh? Datangin dukun. Kan ada orang ya, puasa rajin, sahajud rajin, tapi ke dukun member. Ya ini hati-hati tuh. Kalau RT datangin dukun gimana? Minta KTP gitu boleh tak? Ah, oh minta KTP itu lain urusannya. Gak masuk Yang kategori. nggak masuk. Gak Yang masuk kategori itu man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Siapa yang mendatangi peramal dan bertanya tentang apapun, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Jadi sholat 40 hari, sholat 40 hari ya. Jadi nggak diterima amalnya 40 hari itu sholatnya. Rugi bandar. Untung tetangga gak ada yang dukun, repot urusan kau nanya sama dia ya. Aduh. Ya, jadi hati-hati nanya sama dukun ya. Kan orang ya masih aja percaya sama ramalan-ramalan seperti itu. Ya, kita mah orang-orang yang belajar tauhid harus menghindari. Itu bisa menghapuskan amal. Ya, mungkin terakhir nih karena banyak ya harus kita bahas ya. Durhaka sama orang tua. Ini lagi-lagi yang harus kita tahu. Ya, mana Allah berfirman, "Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana." Allah perintahkan kita supaya menyembahnya dan jangan syirik. Ya, dan hendaklah berbuat baik kepada orang tua. Makanya kewajiban berbakti kepada orang tua seperti kewajiban bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hadis ya, salah satu yang menghapuskan amal adalah durhaka kepada orang tua. Bahkan jadi tidak diterima amalnya baik yang sunnah maupun yang wajib, bro. Habis dong Tad. Iya itu dia. Semuanya ya Ustaz ya. Wajib kagak diterima, sunnah kagak diterima. Siapa tuh? Orang yang durhaka sama orang tua. Makanya kalau antum udah hijrah kan ya, pengen dakwahin orang tua, kudu pakai cara deh tuh. Jangan sampai lo dakwahin dia marah. Waduh. Makanya kalau dakwah ya kasih tahu dia, ngajarin gitu ya. kita ngasih tahu dengan baik, sopan, dia senang, alhamdulillah. Dia marah ya udah diam. Kita terus berdoa dan sampaikan sekali-kali dengan cara yang baik. Itu aja mungkin bro, sedikit ya, sedikit. Tapi itu aja udah bikin kita bisa takut ya. Ya minimal kita bikin tahu lah Ustaz. Maka kalau kita harus menghindari hal-hal tersebut agar amalan kita tidak terhapus lah. Insyaallah ya. Benar. Memang kadang-kadang penghapus amal ini juga kadang-kadang tipis banget gitu ya Tad. Jadi kadang-kadang nggak berasa kita lakuin itu sebenarnya. Iya. Memang yang agak berat adalah berhati-hati soal itu sih Tad. Nah mungkin ada nggak tips nih Tad? Singkat aja Tad, singkat tips nih biar kita nggak melakukan hal-hal yang memang menghapus atau mengurangi amal kita, terutama di bulan Ramadan ini Tad. Ada nggak? Singkat aja mungkin. Singkatnya sih ya, kalau orang pengen amalnya itu tetap ada sampai akhir nanti, sampai kiamat tetap ada, ya kembali lagi pada poinnya, ilmu tentunya. Karena kalau nggak punya ilmu dia mana tahu tuh. Betul. Dia kalau nggak punya ilmu ya mana tahu itu syirik. Betul. Mana tahu dia itu ngapusin amal. Mana tahu kalau durhaka sama orang tua bakalan begitu. Nanti setelah denger ini kan jadi mikir, waduh, sama dua orang tua gua nih gimana? Makanya. Nah, ya kuncinya tadi ya ilmu sebelum beramal. Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan saya di rumah nih nanti bisa nonton, tapi jangan lupa juga sediakan pena ya Ustadz ya, dan bukunya untuk mencatat tadi. Insya Allah. Supaya lebih nempel ya Ustadz ilmunya Ustadz ya. Insya Allah.
Tapi memang berilmu sebelum beramal memang itu the keyword ya, tapi udah memang keyword. itu udah nggak bisa di adjust lagi deh, udah pokoknya ilmu dulu Nggak boleh baru tawar-tawar itu. ngapa-ngapain gitu ya, gitu. Jadi nggak bisa learning by doing ya, Tat, ya. Ya. Bahasanya nggak bisa, Tat, ya. Kalau kan adalah Iya. sesuatu kita belajar sambil kita ngelakuin gitu kan. Kita belajar sambil ngelakuin dosa, ngeri juga, Bro. Jangan dong, jangan dong. Alhamdulillah. Tambah lagi ilmu kita, Masya Allah, Zainars. Ya mudah-mudahan ini jadi suatu ilmu yang bermanfaat buat kita semua yang ada di sini. Insya Allah. Untuk Zainars juga, Insya Allah akan lebih meningkatkan kehati-hatian dalam amalan-amalan yang akan menghapus atau mengurangi amalan-amalan yang sudah kita kumpulin ya, Ustaz, ya, terutama di bulan Ramadan kali ini. Ya mungkin sampai di sini, Bro. Sampai di sini, Bro. Kayaknya udah ngantuk, belum jam. Belum, ini baru habis buka ini. Oh, habis buka. Habis Aman buka lah. ini. Iya. Cuman kepikiran aja banyak juga itu. Nah, ya mungkin sampai di sini, Zainers. Insya Allah kita lanjut lagi dengan topik lain yang lebih dalam, lebih detail mengenai fikih atau hal dalam fikih dan keseharian ya, yang buat kita akan menstabilkan ilmu, mungkin bisa mudah-mudahan bisa langsung menjauhkan dari maksiat, insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.